Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena di saat hari ini kita boleh dapat melaksanakan akan ibadah wadah-wadah di dalam Jemaat Eden. Untuk itu, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ada di dalam ibadah persekutuan kita di saat hari ini. Untuk itu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian seluruh dunia NKB nomor 5 bait yang pertama. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ibadah wadah-wadah kategorial yang dilaksanakan di saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sambil kita berdiri, kita mengangkat pujian NKB 217 bait yang pertama, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Dipersilakan duduk kembali. Kita ada di dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian di sore ini diambil dalam Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya ulangi, Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Selah. Tiba saatnya di sore hari ini kita ada di dalam pelayanan firman, ya. Pembacaan firman Tuhan di sore hari ini diambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Namun semuanya sebelum kita baca, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena di sore yang indah ini, Engkau masih menghadirkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam ibadah persekutuan, ibadah kategorial atau ibadah wadah-wadah yang kami laksanakan di dalam Jemaat Eden ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau berkati akan ibadah kami, dan tiba saatnya di sore yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi soko guru, menjadi tiang kebenaran di dalam kehidupan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sambut firman-Mu di sore yang indah ini. Haleluya, amin. Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan 4, begini bunyi firman Tuhan.
Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Demikian firman Tuhan kita yang kita baca di saat hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan di sepanjang hidupnya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu persekutuan wadah-wadah kategorial yang diberkati oleh Tuhan, Salam. Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita boleh beribadah itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup bagi kita semua. Dan tema firman Tuhan di saat hari ini yaitu Tuhan setia dan tak berubah. Seperti kita ketahui bahwa julukan bangsa Israel dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya. Bangsa yang tegar tengkuk artinya yaitu bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak mau menurut akan firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ketika Musa mengakhiri kepemimpinannya terhadap bangsa Israel, ia ingin memperingati bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, agar mereka berubah menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Allah sebelum mereka memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Peringatan dari Musa dapat diketahui pada nyanyian Musa dengan menggambarkan alam sebagai yang menampilkan kemahakuasaan Allah, layaknya keindahan alam atau laksana hujan, laksana embun, serta gunung batu. Hendak menuntut bangsa Israel untuk lebih mengenali akan segala pemberian Allah, kemahakuasaannya serta keadilan dan kebesarannya, sehingga bangsa Israel dapat berubah dari kelakuan mereka yang tertengkuk menjadi taat dan setia. Dan di sore hari ini pembacaan kita yaitu Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 4 adalah sebagian dari nyanyian yang diperdengarkan oleh Musa tentang kebesaran Tuhan. Di mana dengan nyanyian tersebut dimaksud untuk menanamkan hasil dari kesetiaan dan kemurahan Allah. Allah sendiri menuntun dan memelihara mereka dengan memahami nyanyian Musa yang telah menjaga kesetiaan perbuatan Tuhan. Diharapkan umat Israel tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita melihat ya di dalam Alkitab, di dalam pembacaan mulai dari Bilangan sampai dengan Ulangan, ya, di mana bangsa Israel ya ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu selama 40 tahun lamanya. Dan di dalam perjalanan itu Allah memperlihatkan kesetiaannya kepada umat Israel. Allah memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Israel lewat mujizat-mujizat ya yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Kalau saya lihat di sini ada 4 ya. Yang pertama ya laut ya, ketika mereka mau menyeberang laut ya, Tuhan menolong mereka lewat tangan Musa, yaitu Laut Tiberia menjadi kering sehingga mereka bisa berjalan. Kemudian bangsa Israel juga dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Kemudian juga Tuhan juga memberikan makan mereka lewat mana. Kemudian yang paling penting juga di sini dalam perjalanan selama 40 tahun lamanya, pakaian bahkan sendal yang mereka pakai itu tidak rusak, tidak usang. Jadi di sini ya kita lihat bahwa pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahkan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel supaya bangsa itu melihat bahwa Allah itu menyertai mereka.
Namun di sepanjang perjalanan yang mereka lakukan, ya tentunya mereka juga, tadi saya bilang bahwa bangsa yang besar kepala, bangsa yang tidak taat, ya. Mereka tidak melihat akan semuanya itu. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Dan di dalam pembacaan ini, ya, Musa melakukan nyanyian ini supaya bangsa Israel itu mendengar bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar yang mereka dapatkan di tengah-tengah kehidupan ini. Tentunya dalam pembacaan ini ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di dalam hidup ini, ya. Sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ya, kita juga sama dengan bangsa Israel, bangsa yang tidak taat. Terkadang ketika kita melakukan sesuatu atau kita bisa berkomitmen dengan Tuhan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam berdoa, baik di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kadang komitmen itu kita langgar, ya. Artinya di sini bahwa manusia itu selalu tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Nah, karena ya mungkin karena dikesibukan dengan berbagai hal. Atau juga mungkin dikatakan bahwa kita ini masih di dalam kedagingan. Sehingga hal-hal yang mungkin menyenangkan hati kita bisa meninggalkan akan Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan dapat diukur dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Artinya tadi yang saya sampaikan bahwa ya tadi kita bisa dilihat laut bisa menjadi kering, ya. Kemudian pakaian dari bangsa Israel, orang-orang Israel itu tidak menjadi usang. Inilah menjadi hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Sekarang juga, ya, ini bisa terjadi di dalam hidup bagi kita. Banyak yang sudah kita lihat, ya, orang-orang yang bersaksi tentang penyakit yang sudah divonis oleh dokter bahwa penyakit ini akan membawa kamu di dalam kematian. Tetapi semuanya itu dikepaskan kepada Tuhan, ya. Dengan kuasa Tuhan, akhirnya orang itu bisa sembuh, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat. Makanya di sini saya bilang bahwa kesetiaan Tuhan itu bisa kita katakan bahwa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Dan ini harus kita pegang di dalam hidup kita. Di sepanjang hidup kita yang kita jalani, kita harus pegang. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, setia berarti dapat dipercaya. Jadi ini dikembali lagi kepada kita. Kita harus setia juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kita, timbal baliknya adalah kita harus juga setia kepada Tuhan. Dia sudah setia kepada kita. Tetapi kadang-kala kita tidak setia kepadanya. Mungkin dari awal-awal saja kita setia, tetapi ketika lama-kelamaan kesetiaan itu akan menjadi luntur. Ya. Setia berarti dapat dipercaya. Allah itu setia, artinya dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dia senantiasa memegang dan menepati janjinya. Setiap firman yang diucapkan pasti digenapi. Kesetiaan Tuhan berlaku sampai hari ini. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Ini kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ya. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Walaupun kita tidak berlaku adil terhadap Tuhan, dia tetap adil kepada kita. Contoh kita pribadi masing-masing, Bapak Ibu persekutuan, ya. Kita selalu melanggar akan firman Tuhan. Tentunya kalau melanggar pasti ada sanksi. Tetapi sanksi itu kadang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Hukuman itu tidak diberikan kepada Tuhan kepada kita. Artinya di sini bahwa Tuhan mau melihat, ya, apakah kita mau melakukan terus atau apakah kita mau merubah akan sikap-sikap yang tidak baik yang kita lakukan menjadi baik. Jadi Tuhan mengharapkan kesetiaan kita itu harus penuh di dalam hidup ini. Tanpa kita setia kepadanya, saya yakin dan percaya hari ini juga kita tidak akan ada di dalam persekutuan ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah manusia yang lemah.
Karena ketidakkesetiaan kita. Contoh tadi yang saya bisa sampaikan bahwa dalam hal kecil saja, dalam hal berdoa, ya, ketika kita berkomitmen, ya mungkin setiap pagi kita mau berdoa, tetapi kadang itu ya ada hal-hal saja yang akan mengganggu akan doa kita. Kadang doa itu kita tidak lakukan. Sehingga disinilah yang menjadi ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Dalam hal beribadah juga, dalam hal pelayan-pelayan yang lain yang kita lakukan. Kadang kita tidak setia. Ya. Jadi kita dikembalikan kesetiaan kita ini kepada Tuhan. Ya. Kita merasakan diri kita saja. Apakah kita selama dalam perjalanan hidup kita ini, apakah kita sudah setia kepadanya? Ya. Dan di saat hari ini, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus setia. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia terlalu setia kepada kita. Dia rela mati di kayu salib karena kesetiaannya kepada Allah. Untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan inilah Allah tuntut kepada kita untuk selalu setia kepadanya. Apapun resiko yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Tentunya di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, terlalu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Terutama ya alat-alat komunikasi sekarang, HP. Itu HP kalau kita tidak pergunakan dengan baik, bisa-bisa kita dijerumuskan di dalam lembah dosa. Ya. Kemudian ada hal-hal lain, termasuk mulut kita. Kadang mulut kita ini berbicara, ya mungkin karena tidak sengaja, tetapi sudah menyinggung orang lain. Berarti di sini ada dosa. Kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi untuk itu, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita semua sebagai persekutuan, mari kita setia kepada Tuhan. Tuhan sudah setia kepada kita, timbal baliknya kita harus setia juga kepadanya. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk bisa dapat melayani, mari kita setia untuk dapat melayani bagi umat kita. Karena jerih lelah kita pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bekerja tentunya kita mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, jangan menuntut hasil. Mungkin ada sesuatu yang kita diberikan oleh tidak. Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita. Kemudian jangan ragukan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kita mengalami suatu pencobaan, ketika kita mengalami suatu persoalan yang berat, jangan ragukan Tuhan. Tuhan tetap senantiasa menolong kita. Tuhan tetap senantiasa setia di dalam hidup bagi kita. Sehingga apapun yang menimpa di dalam keadaan kita, pasti ada saja jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup bagi kita. Ya, ada kesaksian bagi saya khususnya, ya. Jadi ini juga untuk penguatan bagi kita semua. Ya, malam tahun baru, ya. Jadi ini ceritanya sakit yang saya derita. Sakit yang saya derita ini sudah hampir menjalani 2 bulan. Ya. Tentunya di dalam penderitaan sakit yang kita alami, tentunya banyak keterbatasan yang kita lakukan. Tentunya ada rasa khawatir, ada rasa takut yang begitu besar di dalam hidup bagi kita. Terutama di dalam masa-masa corona, masa-masa pandemik ini. Jadi saya sakit tanggal 31 memang parah betul. Ya. Saya pikir saya sudah corona. Jadi pas tanggal 31 saya sempat nonton, itu juga tentang berbicara tentang corona di situ. Saya takut bukan mungkin ini saya punya gejala gejala corona. Jadi makin hari makin takut saya rasa. Tetapi ada perlawanan di dalam hati bahwa harus tenang. Tidak boleh kita tidak terbawa arus. Saya berpikir karena waktu ibadah, kalau tidak salah ibadah sektor yang saya pimpin di bulan terakhir, ibadah sektor terakhir ya, di bulan November, itu berbicara tentang salah satu ciri orang Kristen adalah dia harus tenang. Nah, saya dapatkan itu karena Roh Kudus mungkin dia bergerak, harus tenang. Akhirnya saya tenang. Ketika saya tenang,
Ya pikiran kita ini juga berfokus kepada Tuhan. Dan apa saya dapatkan? Ada kekuatan di situ. Seandainya pada waktu itu saya tidak tenang, mungkin pada waktu itu juga saya akan pingsan. Karena sudah merasa takut, sudah keringat dingin. Tetapi karena ada Roh Kudus mungkin bergerakkan di dalam hati bahwa harus tenang. Makanya saya duduk tenang dan sambil berdoa. Puji Tuhan sampai hari ini saya bisa ada ya bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara ya. Jadi inilah kesaksian yang bisa saya berikan kepada kita semua bahwa ya ketika kita tenang menghadapi suatu persoalan yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, harus kita tenang untuk bisa dapat menyikapinya. Karena ketika kita ada tenang ya, otomatis fokus kita itu kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, menjalani hari-hari yang kita jalani ini tentunya tidak sedikit persoalan yang kita hadapi. Termasuk salah satunya adalah virus corona ini. Tetapi kita juga diberikan hikmat kepada Tuhan. Ketika kita mentaati protokol kesehatan, tentunya kita pasti akan dihindari oleh sakit virus corona ini. Ya, jadi kita harus mentaati protokol kesehatan, harus banyak berdoa, harus dekat dengan Tuhan, dan harus setia kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita setia kepada Tuhan, semua masalah kita, bahkan penyakit corona ini akan hilang dari kehidupan bagi kita semua. Sehingga kita boleh sehat, ya, kita bisa dapat berkumpul kembali. Dan ini juga merupakan satu pergumulan bagi kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan supaya virus corona ini tetap senantiasa selalu hilang. Di dalam khotbah saya minggu kemarin, ya, penduduk dunia ini sekitar 5 miliar sekarang. Jika mereka berdoa, jika mereka bertobat, virus corona ini akan hilang. Yakin dan percaya. Tetapi itulah manusia, karena kehidupan kita masih ada dalam kedagingan, itu yang memungkinkan kita untuk berbuat dosa terus. Tetapi ketika firman ini kita bisa dengar, ya, kita berbalik kepada Tuhan, semua yang kita alami ini pasti akan Tuhan mengambil kembali, sehingga keadaan menjadi normal. Jadi inilah kekuatan kita di dalam hidup ini, ya, kekuatan yang senantiasa kita kumandangkan di dalam perjalanan kehidupan bagi kita. Saya sering bilang, jangan ragukan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah ragukan Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri, Tuhan tidak akan menolong kita. Tetapi setiap apapun persoalan yang kita hadapi, pekerjaan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperkara dalam hidup bagi kita semua. Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan dalam kehidupan bagi kita, sehingga firman ini tetap senantiasa kita pakai sebagai perisai di dalam hidup kita untuk menangkis dari segala hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi, ya. Sambil kita memberi, kita mengangkat nyanyian persembahan NKB 199 bait yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Tiba saatnya kita ada di dalam doa syafaat. Saya mengundang kita semua, baik yang ada dalam gereja bahkan yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama menggumuli akan pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Saya yakin dan percaya ketika kita ada dalam doa ini, Tuhan akan menjamah kita. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, lewat waktu yang Engkau berikan di dalam kehidupan bagi kami di sore yang indah ini. Kami boleh membangun persekutuan kami boleh ada dalam persekutuan wadah-wadah kategorial ya Tuhan. Kami melaksanakan akan ibadah baik yang kami laksanakan dalam rumah-Mu ini ya Tuhan, bahkan di dalam jemaat-jemaat kami lewat live streaming yang mereka lihat. Biarlah Engkau berkati akan ibadah kami ya Tuhan, baik pujian, baik firman yang sudah boleh hamba-Mu bentangkan ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tiba saatnya di sore ini ya Bapa, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami kepadamu. Namun kami sungguh yakin dan percaya di dalam perjalanan kehidupan bagi kami ya Tuhan, tentunya banyak kesalahan, tentunya banyak dosa-dosa yang kami lakukan di dalam hidup ini. Baik itu kami lakukan terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, bahkan terlebih daripada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami mengangkat satu persatu akan doa-doa kami ya Bapa, kami mohon Engkau kuduskan bagi kami, hapuskan dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga doa-doa yang kami sampaikan kepadamu di sore ini ya Bapa, itu tidak terhalang dengan segala keberdosaan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu di sore yang indah ini ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami semua. Engkau sudah menyampaikan firman ini bagi kami ya Bapa, bahwa Engkau selalu setia. Engkau adalah pencipta, Engkau adalah maha kuasa di dalam hidup ini. Itu berarti ya Bapa, di dalam totalitas kehidupan bagi kami semanusia, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang akan kehidupan bagi kami. Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau terus pegang hidup bagi kami semua ya Bapa. Karena ketika hidup kami Engkau pegang ya Bapa, tentunya kami tidak lari kemana-mana ya Bapa. Tetapi ketika kami memegang Tuhan, itu berarti kami bisa terlepas daripada tangan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ajar bagi kami ya Tuhan, untuk selalu setia kepadamu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik kami selaku orang tua, baik kami sebagai ibu-ibu, juga sebagai anak-anak, bahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah dalam kesetiaan yang kami lakukan ini ya Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga dalam perjalanan kehidupan bagi kami ya Bapa, kami tetap senantiasa diluruskan bersama Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu kami boleh dapatkan di dalam hidup ini. Bahkan lebih dari itu ya Tuhan, kami terus memperoleh keselamatan di dalam hidup ini. Bapa terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan akan kebenaran firman ini di dalam kehidupan bagi kami masing-masing. Dan bila firman ini menjadi soko guru dalam hidup bagi kami, menjadi tiang kebenaran di dalam hidup bagi kami, dimanapun kami berada, kami tetap senantiasa selalu setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, membawa persekutuan-persekutuan kami di sore yang indah ini, baik persekutuan wadah perpri, wadah perwata, bahkan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, bahkan pemuda, Engkau melihat akan kehidupan bagi mereka semua. Tentunya di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami rindu untuk bisa ada kembali lagi, untuk ada dalam kebersamaan. Kami mau bersekutu kembali untuk bisa ada dalam tatap muka ya Tuhan. Tetapi Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini adanya virus corona ya Bapa. Bapa, kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau mengangkat akan virus corona ini, sehingga dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, boleh dapat kami lakukan seperti sedia kala yang boleh kami lakukan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Engkau melihat akan keinginan-keinginan kami sebagai jemaat-Mu pula ya Tuhan. Kami ingin berjumpa satu dan yang lainnya. Kami ingin bertemu ya Tuhan, tetapi kami dibatasi karena virus corona ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang berkuasa di dalam hidup bagi kami semua ya Bapa. Cepat atau lambat virus corona ini akan hilang di tengah-tengah kehidupan bagi kami. Dan ini merupakan jaminan bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa inilah ujian bagi kami ya Bapa. Ujian-ujian kami yang diberikan kepada kami itu
Itu membuktikan bagi kami supaya kami harus kuat untuk bisa dapat mengatasi akan ujian ini. Dan firman-Mu mengatakan Bapa, ujian ini tidak melebihi dari kekuatan kami. Dan itu berarti ya Bapa, ada jalan keluar bagi kami untuk bisa dapat mengatasi akan semua pergumulan-pergumulan bagi kami semua. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa mencoba berdoa bagi jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Mulai dari rumah tangga pertama sampai rumah tangga yang terakhir ya Tuhan. Engkau melihat akan kehidupan bagi mereka semua. Engkau tahu harapan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan hidup yang bagi mereka yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami yakini dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bisa dapat menjawab akan semuanya itu. Untuk itu ya Tuhan, yakinkan di dalam hidup bagi kami bahwa Tuhan tetap senantiasa menolong akan kehidupan bagi orang-orang yang selalu setia, yang selalu percaya kepadamu. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pergumulan-pergumulan bagi orang-orang tua kami yang sakit ya Tuhan. Orang-orang tua kami yang tidak bisa dapat berjalan ya Tuhan. Tuhan menolong akan kehidupan bagi mereka semua. Bila dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau mengangkat akan sakit penyakit mereka. Engkau mau menguatkan akan kehidupan bagi mereka lewat iman yang mereka miliki di dalam hidup ini. Sehingga dengan iman itu ya Tuhan, mereka kuat di dalam setiap persoalan yang mereka alami. Pergumulan bagi anak-anak kami di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan di dalam masa depannya ya Tuhan. Tuhan tetap senantiasa berkati akan kehidupan bagi mereka semua. Kami juga yakini dan percaya kepada Tuhan. Jika kami ada bersama dengan Tuhan, jika kami setia kepada Tuhan, semuanya pasti akan diberikan di dalam kehidupan bagi kami. Ini jaminan bagi Tuhan terhadap kami. Dan jaminan ini tetap senantiasa kami pegang teguh di dalam kehidupan bagi kami semua. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang Engkau sudah berkati di dalam pernikahan-pernikahan kami ya Tuhan. Kami tentunya mengharapkan ya Tuhan keutuhan, kemesraan, bahkan kebersamaan hidup rumah tangga kami ya Bapa tetap senantiasa terjalin dengan baik ya Bapa. Ketika itu kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan, banyak kerikil-kerikil yang kami hadapi, banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Tetapi ketika kami tertuju kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penolong dalam hidup ini, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan, keutuhan, kemesraan, bahkan keharmonisan hidup rumah tangga kami tetap senantiasa kami dapatkan di dalam kehidupan ini. Sehingga itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau melihat akan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Engkau melihat pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, terutama di dalam mengatasi akan pandemi corona ini ya Bapa. Aturan-aturan yang mereka sudah tetapkan di dalam kehidupan bagi kami sebagai warga negara, biarlah kami juga bisa dapat mentaati itu. Sehingga kesehatan itu boleh kami dapatkan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Berkati akan jadi lelah mereka ya Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan ini ya Bapa mendatangkan berkat di dalam kehidupan bagi mereka, juga bagi kehidupan daripada keluarga-keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga secara khusus bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau melihat akan kehidupan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, baik di dalam jemaat-jemaat mereka, baik di dalam setiap persekutuan-persekutuan yang mereka layani ya Tuhan, Engkau berkati semuanya. Khusus bagi kami di dalam jemaat Eden ya Tuhan, Engkau berkati bagi pendeta, bagi Ibu Pendeta Mike Matuan Kota, serta kami sebagai jajaran majelis yang ada ya Tuhan. Engkau melihat semua dalam pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan yang kami miliki di dalam melaksanakan akan pelayanan ini. Tetapi ketika kami menyerahkan itu ke dalam kuasa Tuhan, Tuhan tetap senantiasa menolong akan kehidupan bagi kami semua. Sehingga sampai detik ini ya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di dalam Jemaat Eden
boleh dapat kami lakukan bersama-sama ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kebersamaan pelayanan yang kami bangun bersama ini Tuhan, Tuhan tetap senantiasa kawali kami, sehingga kami mampu untuk bisa dapat melayani bagi jemaat-jemaat kami ya Bapa. Bapa terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga pelayanan kami ya Tuhan. Engkau melihat akan kehidupan bagi kami ya Bapa. Engkau mengerti akan setiap apa yang menjadi keinginan-keinginan kami ya Bapa. Anak-anak kami yang mulai dari bayi sampai dewasa ya Tuhan. Engkau melihat akan kehidupan bagi mereka semua ya Bapa. Tentunya ketika kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai orang tua dapat mengarahkan akan kehidupan bagi anak-anak kami untuk berlaku setia kepada Tuhan. Tuhan tentunya memberikan yang terbaik di dalam kehidupan bagi anak-anak kami. Tentunya masa depan, cita-cita yang mereka harapkan, Tuhan pasti akan menyediakan itu di dalam kehidupan bagi mereka semua. Dan biarlah itu ya Tuhan, Tuhan mau menggenapi akan setiap harapan, Tuhan mau menggenapi akan setiap keinginan-keinginan bagi kami, bahkan anak-anak kami ya Bapa. Sehingga kami bisa dapat melihat akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, selalu nyata di dalam kehidupan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di dalam masa pandemik ini, kami bisa dapat melaksanakan akan pelayanan kami. Ini karena hikmat yang Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan bagi kami. Sehingga dalam pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan, walaupun lewat live streaming ya Bapa, kami yakin dan percaya umat kami bisa dapat menyampaikan permohonan mereka, bisa mendapatkan firman ini, sehingga hari-hari yang mereka jalani ya Tuhan, mereka bisa dapat menyerahkan hidupnya kepada kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Bapa terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam kebersamaan kami juga di saat hari ini. Sebagai wujud tanda terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan-persembahan kami. Bahkan umat-Mu yang dari rumah sudah juga memberikan persembahan itu ya Tuhan. Engkau berkati akan setiap persembahan-persembahan kami. Ajar bagi kami ya Tuhan, untuk bisa dapat memakai persembahan ini seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ajar bagi kami ya Tuhan untuk memakai persembahan ini untuk bisa dapat mengembangkan akan kebesaran kuasa-Mu di dalam hidup ini. Sehingga persembahan ini tetap senantiasa berbau harum di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami selanjutnya, mulai sore sampai malam nanti ini juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Tuhan tetap senantiasa membentengi kami dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup bagi kami. Sehingga sisa hari-hari yang kami jalani ini ya Tuhan, kami tetap senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga di esok hari ya Tuhan, dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, kami akan menyambut hari yang baru yang Kau sudah persiapkan di dalam hidup bagi kami, bahkan berkat-berkat yang Kau sudah siapkan di dalam hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami yakini dan percaya dalam hidup bagi kami, Tuhan pasti akan menggenapi itu di dalam kehidupan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kesabaran dan ketekunan Engkau selalu kuatkan di dalam hidup bagi kami semua. Sehingga lewat kesabaran dan ketekunan di dalam hidup bagi kami ya Bapa, kami mampu untuk bisa dapat melihat akan setiap jawaban-jawaban Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, untuk amanat dan pengutusan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sambil berdiri kita akan mengangkat nyanyian NKB nomor 184 bagian pertama, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu.
bersamamu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat sore. Tuhan tetap senantiasa memberkati akan kehidupan bagi kita, bahkan saudara-saudara. Salam. Salam.